Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Syahwani. Bisa dipanggil namaku Shalwa. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar. Nah, pertemuannya kita untuk kali ini itu dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah yang sedang saya jalani sekarang. Kalau boleh kita perkenalkan dulu nama tak. Saya Kaisah Naifa Fats, bisa dipanggil Naifa. Umur 14 tahun. Baik, Bapak aja kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi selama ini belajar? Sekarang kan sudah selesai ujian tahfiz. Kemarin itu hari Senin kelas 9. Dan alhamdulillah selesai dengan baik. Jadi sekarang lebih fokus ke belajar sehari-hari saja. Hari ini mata pelajarannya apa saja? Ada matematika, riset atau KTI sama PAI. Riset, bagaimana itu maksudnya kalau riset? Itu Apa kita bikin? karya tulis ilmiah, jadi kita disuruh meneliti. Menelitinya itu betul-betul turun lapangan sendiri? Iya. Nah, jadi saya akan bertanya ke Naifa beberapa pertanyaan yang sesuai dengan data yang kemarin saya dapatkan juga dari Naifa. Oke. Yang pertama, pernah nggak Naifa merasa cemas ketika dihadapkan dengan hal yang berkaitan dengan sekolah? Pernah, sering malah. Sering. Cemasnya itu seperti apa? Kayak misalnya kalau ujian kan kemarin waktu hari Minggu, sebelum ujian hari Senin, rasanya tuh kayak susah tidur. Nah, kepikiran terus bagaimana nanti ujiannya besok gitu, lancar jika bagaimana, kayak takut. Dari perasaan takutnya Naifa itu biasanya Naifa takut karena apa? Takut sama apa? Takut kalau ujiannya tuh nggak lancar gitu. Kayak begitu. Takut sama ujian berarti dia. Iya. Kalau tugas enggak sih. bisa aja. Iya bisa sih kalau tugas. Berarti lebih ke ujiannya aja deh. Iya. Kalau tugas masih bisa jadi diimbangi. Iya, masih bisa diimbangi dengan waktunya. Oke. Nah, selanjutnya Naifa pernah nggak merasa kesulitan untuk fokus atau konsentrasi ketika belajar? Mungkin karena ada tekanan dari sekolah atau lingkungan sekolah. Pernah. Nah, seperti apa? Kalau yang pernah itu cuma di tahfiznya saja, di pelajaran Al-Qurannya saja. Karena waktu itu saya ditekan untuk ada target, harus memenuhi target. Kalau tidak memenuhi target pasti dimarahi. Dan kalau tidak memenuhi target ditambah terus. Begitu, jadi susah menghafalnya karena setiap mau menghafal juga teringat terus sama tekanan marahnya begitu. Nah, itu tahfiz apakah setiap hari hitungannya atau Setiap hari. Setiap hari. Iya. Jadi dalam setiap hari itu kita ada terus hafalan, Kak? Iya, harus ada. Oke. Nah, bagaimana perasaannya Naifa selama ini ketika sekolah menaruh harapan ke Naifa kayak Naifa yang harus begini? Apa perasaannya Naifa? Sebenarnya ditaruh harapan itu ya mungkin dalam hal yang positif kan, disuruh belajar gitu. Cuman kadang juga terbebani, mungkin kalau ada hal yang kayak kita harus penuhi tapi kita nggak bisa begitu. Kan beda-beda orang. Iya. Begitu. Jadi Naifa merasa terbebaninya karena Kalau terlalu tinggi standarnya begitu. standar yang terlalu tinggi membuat Naifa merasa berat gitu di Iya. jalannya. Oke. Nah, menurutnya Naifa, kan tadi Naifa bilang ada beberapa standar-standar yang tinggi dari sekolah yang sebenarnya positif arahnya. Cuman mungkin Naifa belum bisa penuhi 100%. Ya. Nah, ekspektasi seperti apa yang Naifa rasa itu Naifa belum bisa penuhi 100%? Ekspektasi. Misalnya itu tadi Al-Quran 1 kan. Iya. Harus lulus 3 juz Dalam dalam kelas 9 ini. Harus tuntas 3 juz. Sama
public speaking, ada public speaking itu disuruh bicara depannya orang banyak tapi harus dengan ekspresi. Menurut saya belum terlalu bisa dalam hal itu kayak gitu. Kalau tuntutan tugas enggak Ji? Enggak sih, kalau tugas menurut saya enggak terlalu menuntut. Masih bisa Ji Naifa kerjakan nih. Iya, Ujian nah itu yang ujian. kalau itu yang tapi setiap hari itu termasuk ujian atau memang cuma setoran harian? Itu nanti setoran harian, terus per semester akan ada ujiannya. Oh, ujian kan lagi. Iya, diujiankan lagi. Bentuk ujiannya kayak Bisa tasmi atau tasmi. Tasmi tuh kayak kita baca hafal surah satu juz tapi langsung sekali duduk, nggak baca begitu. Jadi kita menghafalkan surah-surah tapi tidak lihat Al-Quran. Satu kali itu deh. Satu kali duduk, di situ dinilai makhrajnya kah, tajwidnya, hukum-hukum bacaannya, kayak begitu ujiannya. Jadi dalam satu kali ceritanya satu kali duduk itu hafalan tak semua disetor di hafalan selama ini. Iya. Oh, itu namanya tasmid. Oke. Selanjutnya boleh diceritakan mungkin perasaannya Naifa ketika menghadapi beban ujian di sekolah. Ya, kayak tadi tuh yang Naifa bilang ujian itu hafalannya kah dan lain. Jadi di sini kan banyak ujiannya, tapi saya bagi dua saja, ada ujian Darul Fikri sama ujian yang mata pelajaran sehari-hari. Nah, kalau ujian Darul Fikri itu kan kelas 9 Ji. Itu kayak ada yang menurut saya bisa saya lakukan, ada juga yang terlalu berat. Misalnya menghafal hadis itu banyak sekali yang perlu dihafal dalam 1 bulan. Jadi kayak susah mau fokus kemana, mau fokus ke mata pelajaran kah, hadis kah, ujian lain kah, Al-Quran, DLL, itu ya susah begitu, mau fokus yang mana karena ada banyak. Terus kalau ujian mata pelajaran itu memang sudah dikasih kisi-kisi, memang sudah diajarkan, tapi terkadang itu sistemnya yang mengubah-ubah nilai, jadi kayak kadang ekspektasinya nilainya segini tapi turun segini begitu karena ada sistemnya. Tapi kalau dicek ulang, misalnya saya catat jawaban saya terus dilihat dengan pertanyaannya sesudah ujian, itu sebenarnya bagus nilainya, tapi karena sistemnya itu benar-benar sesuatu. Kalau dilihat nilainya begitu, kenapa begitu, padahal saya sudah belajar mati-matian gitu. Jadi tapi kalau ada salah sistem, ini maksudnya salah sistemnya, ini kan webnya? Iya, webnya. Ada webnya khusus ujian, tapi kadang jawaban itu terganti gitu, jadi nilainya nggak sempurna. Tapi itu bisa nggak dikonsultasikan kembali, maksudnya ada nggak kebijakan dari pihak sekolah apabila kita merasa jawaban tak terganti di websitenya? Kadang itu kita melapornya atau bilangnya tuh ke guru masing-masing saja, atau enggak inisiatif, harus inisiatif, kalau enggak ya terima begitu. Yang penting ada bukti aja, jadi ada jawaban tak yang mana. Begitu. Oke. Nah, pernah enggak Naifa selama sekolah itu merasa enggak mampu atau kurang percaya diri dalam penuhi tuntutannya sekolah? Tidak percaya diri dalam memenuhi tuntutan sekolah, sebenarnya enggak terlalu sih. Kalau percaya dirinya enggak sih, saya merasa kayak biasa saja, enggak apa-apa, bisa gitu. Merasa yakin yakin sih kalau bisa. Yakin sih. Tapi kalau merasa enggak mampu, pernah merasa enggak mampu mungkin saat Naifa kayak lagi terbebani, mungkin merasa kayak enggak bisa sekali lagi. Enggak kayaknya. Enggak aja. Buat Naifa jadi tipe menggas. Gas bisa aja. Iya, bisa-bisain saja. Mau video apa? Oke. Nah, pernah enggak menjelang ujian ini betul-betul kayak belum ujian malah. Mungkin masih baru pemberitahuan bakal ujian tanggal segini. Mau bikin ujian lah? Mau. Nah, pernah enggak? Nah, sudah ada enggak gitu perasaannya Naifa cemas atau takut sama itu ujian? Selalu. Ya, selalu. Kalau misalnya seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan ujian,
itu kayak selalu terbayang begitu, kayak jangan main terus, lupakan lagi ujian kayak begitu. Tapi Naifa selama di sini aman ji nilainya? Aman Ji, puas kalau dicek kembali. No. Kalau dari sistemnya enggak puas. Oke. Nah, pernah ndak Naifa khawatir tentang bagaimana pendapatnya orang-orang di sekitarnya Naifa menilai akademiknya Naifa? Kayak menilai mungkin prestasi akademik pernah? Selalu juga. Khawatirnya kayak bagaimana? kayak apa saya enggak mau intinya kalau di kelas itu saya sering ajari teman begitu, karena saya mengerti. Iya. Terus mereka tuh selalu taruh ekspektasi begitu di saya, jadi kalau misalnya saya tiba-tiba nggak tahu, bakal dibilang, iya Naifa perasaan kau pintar, kenapa nggak tahu kenapa nggak ditahu begitu. Kayak ekspektasi begitu yang paling saya nggak suka. Kita kan manusia gitu. Iya. Kenapa dikasih begitu? Berarti kalau Naifa dianggap nggak tahu, di situ Naifa merasa kayak kenapa? Iya. Kenapa harus begitu? Iya, harus begitu. Terus saya kan juga sama Ji. Iya, sama-sama belajar juga. Nah, bagaimana tekanan-tekanan yang kayak begitu tadi, yang Naifa malah dikasih, kenapa nggak tahu? Nah, itu kan termasuk tekanan buat Naifa. Nah, bagaimana hal itu mempengaruhi interaksinya Naifa sama lingkungannya Naifa? Sebenarnya saya nggak bilang secara langsung kayak saya manusia begitu, tidak. Biasanya saya kayak taruh saja gitu dalam hati. Tapi karena itu saya jadi kayak kita belajar terus gitu. Jadi kayak kalau ditanya sama orang tahu begitu. Sekarang mindsetnya begitu. Tapi itu mempengaruhi enggak kayak Naifa ke temannya mungkin pada saat dikasih gitu Naifa mungkin agak jaga jarak dulu karena mungkin kayak bete kak deh. Enggak sih. Berarti enggak ada sih pengaruhnya kayak ke Naifa sama interaksi? Iya, sama interaksi. Enggak, jadi sih. Lebih kayak ke sama diri sendiri aja, jadi kasih pelajari. Gitu deh. Oke. Nah, pernah enggak selama ini Naifa, apalagi dari tadi Naifa cerita juga, Naifa lumayan concern sekali sama nilainya dan pelajaran. Nah, pernah enggak Naifa merasa selalu dibanding-bandingkan dengan temannya yang lain dalam hal akademik? Kalau dibanding-bandingkan dalam kelas mungkin enggak, tapi kalau di luar kelas mungkin iya. Karena kalau di kelas lain memang ada yang menurut saya tuh pintar gitu. Jadi kadang kayak Naifa lebih pintar bahasa Inggris daripada dia, tapi dia lebih pintar matematika daripada Naifa, begitu. Apa yang Naifa rasa kalau kayak gitu? Saya merasa kayak bingung, saya kayak kenapa harus dibandingkan begitu? Tapi biasanya tuh perbandingannya datangnya dari siapa? Dari teman-temanku. Oh, dari teman Ji. Enggak pernah jadi dari guru tidak? Enggak Ji. Pure dari teman semua jadi. Iya. Oke. Nah, mungkin Naifa selama ini di sekolah mungkin pernah rasa tertekan terbebani. Pernah enggak ada satu saat karena terlalu terbebani dan lebih mau fokus sama pembelajaran, Naifa sampai kayak tidak mau interaksi dengan teman maupun orang lain di luar sekolah? Pernah. Boleh ceritakan kayak bagaimana? Nah, itu tidak terjadi secara kayak nggak mau interaksi terus kayak nggak mau terus. Jadi kayak kadang nggak mau interaksi nggak mau interaksi. Nggak mau interaksi itu kalau saya betul-betul lagi fokus buat belajar. Jadi kadang teman saya tuh kayak, kenapa serius sekali nih belajar, tidak mau main sama kita begitu. Kadang orang salah paham, tapi begitu memang cara biar fokus. Ya, sama sekali dibatasi interaksinya biar fokus. Biasanya cara belajarnya Naifa bagaimana? Kalau di kelas? Di kelas, di rumah? Kalau di kelas itu saya kan duduk paling depan, jadi betul-betul saya lihat ke guru gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang ajak saya bicara di sebelah atau di mana, saya bilang tunggu dulu selesai belajar begitu. Ya intinya betul-betul harus fokus gitu. Karena kalau saya pernah sekali
kayak beberapa kali mungkin diajak bicara terus saya ke bawah, itu betul-betul langsung nggak fokus. Hilang ya. Iya, kayak ternyata mempengaruhi itu kalau diajak bicara. Nah kalau di rumah ya saya memang jauh lebih suka belajar sendiri daripada sama banyak orang. Jadi kalau di rumah biasa di kamar belajar, terus saya pakai metode yang fokus 3 jam, istirahat 1 jam, fokus 3 jam lagi, istirahat 1 jam, kayak begitu. Menurutnya Naifa itu ampuh buat Naifa? Iya. Berjalan dengan baik, Ji? Iya. Nggak pernah aja ada yang kayak 1 jam, kayak 15 menit tunggu lagi deh. Enggak kayaknya. Enggak, Ji. Iya. Itu Naifa bagaimana caranya tahu kalau ini sudah 1 jam Naifa istirahat, ini sudah 3 jam Naifa belajar? Timer? Iya, biasanya ada timer, terus ada kayak aplikasi. Kayak gitu. Naifa memangnya SMA tembak mana? Mandua atau Smuda? Smunel. SMA 5. Oh. Bagus. Nah, karena tadi Naifa bilang metode belajarnya Naifa itu kayak tadi 3 jam istirahat, 3 jam belajar, Di. 3 jam belajar, istirahat. 3 jam belajar, 1 jam istirahat. Pernah enggak dengan Naifa belajar seperti itu tetap merasa cemas atau takut sama ujian? Iya, Tetap takut. Sudah belajar tetap takut. Itu ketakutan Naifa mempengaruhi Naifa dalam hal apa saja? Kalau misalnya takut sekali sampai gelisah sampai kayak kayak sudah tidak bisa berpikir, kayak jadi kayak kalau mau menjawab itu kaku, kayak langsung dilupa begitu. Jadi betul-betul harus tenangkan diri sebelum ujian begitu. Kalau terlalu takut kadang jadi kayak hilang semua begitu. Kayak begitu. Naifa biasanya tenangkan diri kayak bagaimana? Melakukan apa? Itu yang pernapasan yang begitu. Selain itu mungkin keluar kamar atau apa, makan, tidur kayaknya. oh lebih tidur. Iya, lebih ke tidur. Enggak, Ji, kalau yang kayak stres makan enggak, jadi enggak cari, Ji. Enggak sih, kalau stres sampai mengaruhi pola makan enggak. Pola tidur Iya. kayak bagaimana mempengaruhinya ke pola tidur? Jadi susah tidur, jadi lama tidurnya. Kadang kan saya tidur cepat jam 9, jam 10 tidur. Ya. Tapi kalau cemas itu biasa jam 12 baru bisa tidur. Nggak bisa tertutup mata tapi masih sadar begitu. Kayak banyak di kepala yang ngomong-ngomong, suara-suara. Ya, kurang lebih begitu. Yang biasanya Naifa pikir tentang ujian itu apa? Sampai bikin Naifa kayak betul-betul takut. Takut pertama, takut dilupa, takut nggak bisa jawab, takut nanti ya pas ujian gelisah terus nggak bisa jawab, terus takut nilainya itu nggak sesuai ekspektasi gitu. Setiap ujian Naifa ada tentukan nggak kayak ujian ini harus dapat nilai ini, harus dapat nilai ini? Kalau saya tentukannya intinya di atas rata-rata. Berapa rata-ratanya di sini? 80. Pernah nggak Naifa dapat di bawah rata-rata? Pernah. Apakah itu kesalahan webnya atau memang Naifanya di situ? Kalau saya cek sebenarnya tidak, tapi dari webnya harusnya. Tapi kadang guru kayak nggak mau menilai dari kertas, kayak sudah diambil dari webnya saja. Nah itu yang bikin saya kayak kenapa harus begitu, sudah saya cekkan sendiri, kita sisa lihat saja gitu. Jadi itu yang bikin merasa lebih ini ya, kayak jatuhnya kayak jadi kecewa sama diri sendiri. Karena sudah belajar gitu. Itu kalau sudah itu Naifa kalau sudah dapat kejadian seperti itu, apa yang Naifa rasakan sampai dibawa pulang? Ya kayak kalau biasanya saya pulang senang, kalau setelah ujian biasa saya kayak jadi lebih pendiam. Saya sadar kok sama hal itu, kayak kalau bicara sama kakakku atau adikku atau orang tuaku lebih kayak singkat begitu. Bad mood. Ya kayak bad mood begitu. Kayak begitu. Tapi setelah kejadian itu tidak mempengaruhi pola tidur atau tetap mempengaruhi pola tidurnya Naifa? Tidak secara beruntun. Setiap ujian sih.
Berarti itu tadi yang ujian penghafalan tuh setiap hari. Tidak juga setiap hari memberatkan nih. Iya, tidak juga sih. Cuman kadang ada beberapa saat yang kayak betul-betul ya harus memenuhi. Agak berat gini dijalani. Selama ini Naifa, yang menurutnya Naifa rasakan yang paling berat itu ujian mata pelajaran atau tadi ujian Al-Quran tak? Ujian Al-Quran sih. Lebih berat? Iya, menurut saya lebih berat karena tinggi sekali standarnya memang di sini. Kayak bagaimana standarnya kalau boleh saya tahu? Kayak hukum bacaannya itu harus betul, cara pengucapannya itu juga harus betul, terus panjang pendeknya dan lain-lain harus lancar juga. Gitu. Berarti tidak boleh ada kata Iya, kalau begitu masuk penilaian. Gitu. Itu juga yang jadi satu hal buat Naifa agak merasa berat ya. Iya. Nah, selama Naifa jalan itu semua, pernah enggak itu mempengaruhi, kan tadi mempengaruhi pola tidur. Nah, ada enggak dari selain pola tidur mungkin ke pengaruh fisiknya Naifa? Mungkin pusing. Pusing pasti ya. Kadang mual. Kenapa? Karena kayak udah tahu ya, kayak lama-lama kayak muntah-muntah gitu. Muntah betul? Pernah sekali. Jadi kayak makan terus belajar, setelah itu tiba-tiba muntah. Saya ingat sekali. Itu pada saat mau ujian? Iya, Atau mau ujian. Pas mau ujian. Ujian apa? Ujian mata pelajaran. Tapi tetap makan jadi Naifa? Tetap makan sih. Berarti Naifa pernah juga enggak kelelahan? Kalau kelelahan Pernah. merasa itu juga? Merasa kelelahan. Itu waktu kelas berapa yang muntah? Kelas 7. Baru masuk. Ya. Dan waktu itu guru yang saya dapat di itu kan saya muntahnya memang karena matkul, bukan karena tahfiz. Iya. Tapi waktu kelas 7 guru tahfiz saya itu guru yang memang Iya. ya keras ki. Sekarang strict ya. Ya, strict. Selain itu semua apa lagi? Mual, pusing, muntah. Mungkin itu sih. Itu sih. Iya. Kalau kurang tidur, enggak pernah dirasa kurang tidur, kurang darah. Kurang tidur Pasti. Iya. karena Mengganggu pola tidur. karena nggak bisa tidur. Iya. Begitu. Tapi kalau kurang tidur ini jenda apa? Kalau kelas ngantuk-ngantuk kan enggak? Enggak kalau di kelas. Hal dingin ya kelasnya. Enaknya tidur. Mungkin karena Naifa duduk di depan jadi Iya. ya di fokusnya kayak ada sih satu hal yang bisa Naifa fokus sih. Langsung di depan gurunya menjelaskan, jadi nggak ngantuk. Kalau lagi belajar begini Naifa kayak belajar biasa, ada nggak tuntutan mungkin kayak tiba-tiba ditunjuk apa? Saya nggak merasa dituntut sih ya kalau dalam pelajaran di kelas. Berarti Naifa ya kayak seharusnya memang seperti itu, jadi Iya, begitu juga memang. Iya, begitu juga kalau ditunjuk jawab, sudah jawab saja sesuai kemampuan. Nah, ini tolong Naifa ceritakan dampak apa saja yang Naifa rasakan selama merasa terbebani dengan sekolahnya. Semuanya. Iya, semuanya. Pertama ya itu tadi yang pola tidur yang jadi susah tidur. Terus kedua sedih gitu. Kenapa? Kalau kadang misalnya setelah ujian terus misalnya tahfiz terus tidak memenuhi standar, itu kayak kebayang terus marah-marahnya, jadi kayak kadang menangis begitu gara-gara itu. Terus kayak kayak pusing begitu, capek, lelah tapi nggak bisa tidur. Apalagi? Terus kayak pas ujiannya berlangsung, setelah ujiannya berlangsung itu biasanya saya jadi lebih pendiam gitu, interaksinya dikit gitu. Tapi ada nggak pernah temannya Naifa juga realize gitu loh, sadar kalau Naifa kalau sudah ujian memang kadang butuh waktu untuk recharge kembali energinya? Iya, ada beberapa yang sadar kayak jangan dulu ganggu Naifa, memang capek begitu.
tapi kadang saya juga kayak berterima kasih begitu karena sudah mengerti itu orang, karena kayak udah semua orang bisa mengerti gitu. Iya betul. Kayak gitu. Karena enggak semua orang juga bisa ini dia kalau sudah ujian bisa langsung lupa. Ada memang yang lebih kayak meninjau ulang ya. Masih kebawa perasaannya. Tapi kalau yang kayak apa? Kalau yang belajar di rumah itu enggak Ji, orang tua juga enggak ada Ji menetapkan standar naik harus bagaimana. Orang tua sebenarnya ada menetapkan standar, tapi menurut mereka itu sih sudah memenuhi standar yang mereka mau. Ya. Jadi tidak dituntut banget sih. Saya pernah ada Naifa merasa tertekan dengan tuntutan orang tua atau ya sudah? Tidak pernah. Kalau orang tua tidak pernah. Dari dulu memang enggak sih? Ya dari dulu enggak sih. Berarti Naifa memang lebih merasa kalau tuntutan itu kebanyakan datangnya pada sekolah. Dari sekolah lebih banyak. Oke. Selain ujian sekolah tadi, mungkin Naifa kalau ekspektasinya tidak sesuai dengan ekspektasinya Naifa tadi nilainya, kan ada perasaan sedih. Nah, perasaan sedihnya itu selain karena tidak terpenuhi ekspektasi, apalagi? Perasaan sedihnya karena nilainya tidak terpenuhi ekspektasi. Selain karena tidak dipenuhi ekspektasinya Naifa, selain itu, apalagi mungkin karena Naifa sedih karena sudah capek. Iya. Pasti sedih karena kayak kerja kerasnya tuh kayak tidak terbayar begitu. Iya. Terus kayak orang-orang juga lihat saya kayak kenapa nilainya rendah begitu. Pendapat ya saya paling was-was sama pendapatnya orang lain. Oke. Takut ya dinilai sama orang. Iya, takut. Tapi kalau ada penilaian begitu Naifa, apa perasaannya Naifa? Lebih ke kayak apa ya, kayak marah tapi tidak bisa marah, sedih tapi mau dia apa begitu. Biasanya Naifa kalau punya perasaan seperti itu ada nggak cerita ke orang? Enggak. Kenapa? Karena takut dia takut lebih ke masalah kepercayaan sih. Iya. Ya, karena menurutku tidak ada orang yang betul-betul bisa jaga rahasiaku. Kalau kulihat dari kehidupan sehari-hari itu teman-temanku kadang tiba-tiba dia bocorkan rahasianya orang lain, kadang saya juga takut begitu. Kenapa kamu bocorkan ini padahal seharusnya saya tidak tahu. Terus saya jadi pikir gimana kalau saya kasih cerita gitu tentang masalah saya. Bagaimana kalau dia kasih tahu orang lain begitu. Ya begitu. Jadi sebisa mungkin tidak. Tapi pernah cerita sama orang atau memang betul-betul menghindari hal itu? Menghindari. Ya. Kadang ditulis sendiri. Oh, tulis di mana biasanya? Biasanya di buku atau enggak, kalau di buku kan bahaya, di tahu nggak X, Twitter. Ya, sejak ini. Iya. Saya jadi deh. Ya tuh yang kayak ya ditulis di situ semua. Followers lagi. Iya, 0 followers terus akunnya gembok. Iya. Ya, begitu. Biasanya di situ sih paling sering. Di X. Di X. Kenapa Naifa memilih untuk cerita di X? Karena kayak lebih nyaman begitu. Kalau saya cerita langsung kayak plong begitu kayak. Tapi kan ada feedback cerita dari orang. Enggak apa-apa. Kan cuman pure kasih tahu kayak tulis. Iya. Tulis saja terus sudah selesai gitu. Daripada terima pendapat dari orang lain kayak misalnya begini lebih baik kayak menurutku curhat di X terus sudah selesai. Tapi menurutnya Naifa setelah curhat di X itu betul-betul ini enggak kayak melepaskan perasaan yang berat itu sepenuhnya atau kayak at least plong sedikit ada yang lepas? At least plong gitu. Tapi kadang juga ada beberapa yang kayak betul-betul kayak sudah. Iya. Di X. Berarti Naifa lebih kayak ini ya, yang penting lepas aja ada setempat cerita gitu. Yang penting jangan bertumpuk-tumpuk terus itu masalah. Iya. Tapi Naifa enggak pernah merasa sampai yang kayak stres gitu, yang stresnya berlebihan mungkin enggak sih? Kayaknya dulu pernah deh, sampai sekarang enggak. Kelas berapa itu? Kelas 7. Oh, baru di
Ya terus baru masuk terus dikasih guru yang strict banget. Tapi Karena lama-kelamaan- strict aja ya. Iya, tapi lama-kelamaan terbiasa. Tapi itu kalau kita dikasih guru kelas 7 sampai kelas 9 sama terus itu guru atau enggak, Ji? Enggak, Diganti? beda-beda. Kadang ada guru yang diganti, ada yang gurunya memang kelas 7 sama kelas 8, kelas 9 tuh beda. Begitu. Kayak kadang enggak tetap semua begitu. Tapi ini guru tuh yang sekarang enggak, Ji? Enggak juga. Enak aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Enggak strict banget. Mungkin itu, jadi mungkin sudah terjawab juga karena Naifa juga ini, Ji, mau Ji cerita sama saya. Terbuka, Ji, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kesediaannya juga Naifa hari ini sudah mau diganggu pada saat pelajaran apa ini? Matematika. Gak apa-apa, Ji, dipanggil Naifa. Ya enggak apa-apa. Mengerti, Ji, nanti. Bisa belajar sendiri nanti. Oke, baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya Naifa. Terima kasih banyak juga atas kejujurannya. Semoga Naifa dapat diterima di SMA yang Naifa mau nanti. Amin. Terus belajarnya juga semangat. Dan menyerah, masih panjang perjalanannya Naifa. Ya masih ada nanti Masih SMA. banyak. Pasti. Ya, terima kasih banyak Naifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.